Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, kita bersyukur hari ini kita masih kuat, kita masih ada sebagaimana kita ada. Dengan segala kondisi kita mau naikkan terus syukur kita kepada Tuhan. 1 bulan lebih kita tidak berjumpa di gereja, namun kita bersyukur masih kita bisa beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga, dengan saudara kita, dengan jemaat Tuhan yang lain. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita, biar firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat pagi hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kita. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Ada kesempatan kembali untuk kami boleh dengarkan, renungkan firman Tuhan. Mari Tuhan kiranya Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami dengarkan firman Tuhan ini, kami boleh diteguhkan dan kami boleh dikuatkan di dalam mengiring akan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau langsung buka firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dan Bapak Ibu, saudara-saudara boleh mengikuti di dalam hati ataupun boleh melihat di Alkitab dengan perlahan-lahan supaya kita boleh paham, boleh mengerti akan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat pagi hari ini. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, diberkati setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini, pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Saya memberikan tema untuk kita boleh renungkan pada saat pagi hari ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan dengan waktu manusia sangat jauh berbeda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia sangat jauh berbeda. Salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita adalah waktu. Tapi banyak orang berbeda-beda bagaimana caranya mempergunakan, bahkan melakukan daripada waktu yang Tuhan berikan. Contoh, ada orang yang menunggu, baginya waktu itu sangat lambat. Tapi ada orang yang sibuk, waktu itu baginya cepat. Ada orang yang sedang bahagia, waktu itu rasa singkat. Tapi ada orang yang bergumul, ada orang yang merasakan kesulitan, waktu itu sangat lambat dan sangat lama baginya. Jadi waktu itu jadi kita memahami waktu berdasarkan perasaan, aktivitas, dan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita.
Firman Tuhan berkata di dalam ayat 1 yang tadi kita baca di pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ketika kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, paling tidak ada 2 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini sehingga kita boleh kuat di dalam Tuhan. 2 hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini sehingga kita boleh kuat di dalam Tuhan. Hal yang pertama, saya mau langsung jabarkan firman Tuhan ini. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yang pertama, percaya bahwa Allah yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, percaya bahwa Allah yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tadi sudah dijelaskan dalam firman Tuhan di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Di Pengkhotbah pasal 3 ini dijelaskan di situ segala sesuatu ada waktunya. Saya tidak perlu sebutkan lagi dari firman Tuhan ini, tapi kita tadi sudah baca, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menangis, ada waktunya senang, ada waktunya rugi, ada waktunya, semua tadi sudah dijelaskan di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Berarti penulis daripada kitab Pengkhotbah ini menyadari bahwa Allah yang sudah menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia. Dalam firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 1 menjelaskan di situ bahwa Allah telah menetapkan waktu untuk segala sesuatu sejak penciptaan langit dan bumi. Di mana Allah membedakan waktu pagi, siang, petang dan sore sampai malam. Itu sudah Tuhan atur. Kenapa Tuhan atur waktunya? Di dalam penciptaan, dalam kitab Kejadian sudah diatur waktu. Karena supaya apa? Supaya kita manusia bisa mengatur waktu. Bisa mengatur waktu kita. Itu tujuan Tuhan mengatur penciptaan di dalam kitab Kejadian awal. Di situ dijelaskan bahwa sudah Tuhan atur. Diciptakan dari pagi, siang, petang sampai malam. Berarti itu mengajarkan supaya kita bisa atur aktivitas kita, ada waktu kerja, ada waktu istirahat, segala sesuatunya ada waktunya. Itu sudah Tuhan tetapkan di dalam kitab Kejadian. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya segala sesuatu berjalan dengan teratur dan tertib, sehingga Tuhan mengatur segalanya seperti yang tadi saya katakan. Waktu juga mendidik kita untuk belajar menghargai proses untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi waktu yang terjadi mengatur proses untuk kita boleh memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita alami saat ini berkaitan dengan COVID-19, ada waktunya di rumah, ada waktunya kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi harus di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Ada waktunya kita pakai masker, ada waktunya kita bersih-bersih tangan sebelum masuk ke rumah kita sendiri dan bersih-bersih yang lain. Itu yang Tuhan mau ketika terjadi hal-hal yang terjadi pada saat ini. Jadi dengan semuanya ini kita bersyukur walaupun kita nggak bisa beribadah sama-sama dengan jemaat yang lain, tapi kita di rumah masih bisa beribadah bersama dengan keluarga. Malah lebih saya percaya lebih praktis. Kita ibadah di rumah, masih bisa memuji-muji Tuhan, masih bisa mendengarkan firman Tuhan seperti begini, masih bisa doa sama-sama, semuanya kita masih bisa lakukan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketakutan kita akan hilang. Tidak seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ketika menghadapi COVID-19. Kalau ketakutan melebihi daripada kepercayaan kita kepada Tuhan, saya rasa itu salah. Tapi kita percaya karena tadi firman Tuhan ajarkan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk COVID-19. Jangan sampai kepercayaan kita lebih besar daripada ketakutan kita, lebih besar daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, mari kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan situasi seperti begini. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus kita semangat kuat walaupun ibadah di rumah. Saya mau ada satu cerita keluarga yang Alkitabiah ceritanya. Jadi seorang istri ingin
menyantap sepiring pisang goreng yang sudah disiapkan dan dia ingin menikmatinya. Kemudian suaminya datang, dia katakan, "Ma, bagi dong." Lalu istrinya, dia jawab dengan firman Tuhan, "Ada tertulis, jangan kamu mengingini milik orang lain." Suaminya berkata, ada tertulis juga, "Berilah maka kamu akan diberi." Si istri, "Hai pemalas, pergilah kepada semut dan contohlah lakunya." Lalu si suami, "Ada tertulis, kasihilah sesama manusia." Akhirnya dengan terpaksa sang istri menyerahkan sebuah pisang goreng kepada suaminya. "Nih, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi ini ceritanya tentang keluarga yang alkitabiah. Jadi mereka firman Tuhan mereka saling menjawab karena mereka sering baca firman Tuhan. Saya percaya ketika kita jemaat Tuhan sering membaca firman Tuhan dan kita hafalkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, pasti kita juga kuat di dalam Tuhan. Itu kira-kira hal yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita ketika waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang kedua itu jangan sia-siakan waktu, gunakan waktu dengan baik. Itu hal yang kedua yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, gunakan waktu dengan baik. Allah memberikan waktu dalam jumlah yang sama. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu sama waktunya, sama jumlahnya, sama waktunya diberikan Tuhan kepada setiap kita. Itu sebabnya karena itu sama waktunya, waktu kita tidak bisa putar. Jadi mari setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam yang Tuhan berikan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pergunakan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, karena masih banyak yang kita perlu lakukan. Di dalam ayat 10, firman Tuhan dikatakan di situ, saya akan bacakan untuk kita di ayat 10. "Aku tahu melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya." Jadi penulis kitab daripada pengkhotbah ini di dalam ayat 10 melelahkan. Setiap waktu, setiap pekerjaan, setiap apapun yang diberikan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak Tuhan, itu melelahkan. Kenapa melelahkan? Supaya kita bisa kuat. Supaya kita bisa kuat ujian-ujian yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk meningkatkan iman kita di hadapan Tuhan. Untuk meningkatkan iman kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya ketika kita mau memahami kedua hal ini, ketika kita mau lakukan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bahkan kita pun mempergunakan waktu dengan baik, dengan hal-hal yang positif, maka ayat 11 akan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 11 dikatakan dalam pengkhotbah tadi, pasal 3, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita ketika kita lakukan firman Tuhan ini. Dan bukan hanya itu, setiap apa yang kita punya, setiap apa yang kita miliki saat ini, semua itu pemberian daripada Tuhan. Karena itu pemberian daripada Tuhan, tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Saya percaya dan yakin, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus kita semangat, terus kita kuat, segala sesuatu indah pada waktunya. Nanti ada waktunya kita boleh bertemu kembali, beribadah di gereja seperti biasa. Kita tinggal tunggu waktunya aja. Kita tinggal tunggu waktunya Tuhan. Dan saya percaya dan yakin setiap kita pun keluarga besar Genesaret dimanapun kita berada, kita saling menopang, kita saling menguatkan, kita saling mendukung di antara yang satu dengan yang lain, paling tidak di dalam doa, sehingga kita sama-sama terus kuat di dalam Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami naikkan syukur terima kasih kami kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah boleh diteguhkan, kembali kami dikuatkan Tuhan, untuk kami boleh setia mengiringi Tuhan. Bahkan kami boleh tetap senantiasa percaya dan yakin bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami boleh syukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami boleh pergunakan waktu-waktu dengan baik. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.